dan isim dikhususkan dengan masuknya jar sebagaimana fil macam. Ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Masing-masing i'rab ini itu memiliki penandanya tersendiri. Masing-masing i'rab ini memiliki penandanya tersendiri. Ya. Tapi semua i'rab tersebut ada dua penanda. Ada penanda asli, ada penanda far'i. Jadi baik rofa, nasab, jar, ataupun jazm, dia memiliki dua penanda secara umum. Ada yang disebut al-alamah al-asliyah, ada yang disebut al-alamah al-far'iyah. Yang pertama al-alamah al-asliyah, yakni penanda asli. Yakni hukum asalnya rofa itu dengan dhammah. Hukum asalnya nasab itu dengan fathah. Hukum asalnya jar itu dengan kasrah. Hukum asalnya jazm itu dengan sukun. Jadi penanda-penanda ini disebut dengan al-alamah al-asliyah atau penanda yang asli. Jadi penanda yang asli rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Kemudian masing-masing i'rab ini juga memiliki penanda far'i atau cabang dari yang asli. Ya, kalau rofa cabang dari dhammah itu ada waw, ada alif, ada thubutun nun. Ada waw, alif, dan thubutun nun. Itu disebut dengan al-alamah al-far'iyah untuk rofa. Penanda cabang untuk rofa. Jadi rofa kalau di total semuanya ada 4 penanda. Ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada thubutun nun. Jadi rofa total semuanya ada 4 macam penanda. Dhammah, wawu, alif, dan thubutun nun. Penanda aslinya adalah dhammah. Adapun wawu, alif, dan thubutun nun adalah penanda far'i ataupun cabang. Adapun nasab, maka penanda aslinya adalah fathah. Sedangkan penanda far'inya ada alif, ada kasroh, ada ya, ada hadfun nun. Nasab penanda aslinya adalah fathah. Kemudian penanda cabangnya ada alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Jadi total nasab memiliki 5 macam penanda. Ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Adapun jar, maka penanda aslinya adalah kasroh. Jar, penanda aslinya adalah kasroh. Kemudian penanda far'inya atau cabangnya ada ya dan fathah. Sehingga di total penanda jar ada 3. Ada kasroh, ya, dan fathah. Kasroh penanda asli, ya dan fathah penanda far'i. Adapun jazm, maka penanda aslinya adalah sukun.
Adapun penanda far'inya, cabangnya, ada hadfu harfil illah dan ada hadfun nun. Jadi kalau jazm, penandanya total ada 3. Ada sukun, hadfu harfil illah, dan hadfun nun. Makna hadfu harfil illah ialah membuang huruf illah. Dan makna hadfun nun adalah membuang nun. Ya, untuk alamatul i'rab ini sudah sering kita bahas, sering kita tanyakan, dan sudah kita hafalkan bersama. Maka jangan dilupakan, tetap dihafalkan, dijaga hafalannya, karena ini adalah pondasi untuk mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam bahasa Arab, yang di dalam jumlah. Baik, sekarang kita akan merinci penanda-penanda tersebut dan kira-kira isim atau fiil apa saja yang menggunakan penanda-penanda tadi. Ya. Jadi sekarang kita akan merinci satu persatu dari penanda-penanda yang telah kita hafalkan. Dari rofa ada dhammah, wawu, alif, thubutun nun. Nasab ada fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Jar ada kasroh, ya, dan fathah. Jazm ada sukun, hadfu harfilillah, dan hadfun nun. Masing-masing penanda ini itu ada perinciannya. Yang pertama, kita membahas rofa terlebih dahulu. Qultu li raf'i arba'u alamatin. Li raf'i arba'u alamatin. Rofa itu memiliki 4 macam penanda. Jadi suatu kalimat itu dikatakan rofa kalau dia dhammah, atau ada wawunya, atau ada alif, atau ada nunnya. Ya, suatu kalimat dikatakan dia rofa. Kapan dikatakan dia rofa? Pertama, mungkin saja ada dhammahnya. Kalau tidak ada dhammah, mungkin saja ada wawu. Kalau tidak ada wawu, mungkin saja ada alif. Kalau tidak ada alif, mungkin saja ada nun, begitu. Tapi kita perlu tahu, kalimat-kalimat ini itu menggunakan penanda apa saja, ya. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu menggunakan penanda apa saja ya ketika rofa, begitu ya. Jadi supaya kita tahu ya bahwa kalimat-kalimat tersebut ternyata menggunakan penanda ini ketika rofa, menggunakan penanda ini ketika nasab, sehingga kita tahu status kedudukan kalimat tersebut. Pertama, ya, rofa memiliki 4 macam penanda. Yang pertama adalah dhammah. Kapan suatu kalimat dikatakan rofa dengan dhammah? Ya, kapan suatu kalimat dia rofa'nya kok dengan dhammah? Yang pertama, fil ismil mufrad. Kalau dia berupa isim mufrad. Ya, jadi kapan suatu kalimat itu marfu? Marfu'nya dengan dhammah. Pertama, kalau dia berupa isim mufrad. Nanti terkait contohnya ada sendiri ya. Sudah saya bahas satu persatu contohnya ya dari halaman 22 sampai seterusnya. Itu contoh-contohnya ada di situ. Ya. Insya Allah akan kita murojaah juga bismillah. Baik. Jadi suatu kalimat dia rofaknya dengan dhammah kalau pertama dia berupa isim mufrad. Contohnya misalkan Muhammadun jalisun. Nah, Muhammadun dia marfu karena dia mubtada. Mubtadaun marfuun bid dhammah. Muhammadun rofa dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Jadi kapan suatu kalimat itu rofaknya dengan dhammah? Yang pertama kalau dia isim mufrad. Jadi nggak boleh kalau kita katakan Muhammadan jalisun dengan fathah. Tidak boleh.
Kenapa? Karena statusnya dia sebagai mubtada. Mubtada itu selalu marfu. Kalau marfu, alamat isim mufradnya itu apa? Dhammah. Jadi kalau isim mufrad, kondisi rofa, alamat i'rabnya apa? Dengan dhammah. Kalau fathah berarti salah. Atau Muhammadin jalisun juga salah. Karena Muhammadin di awal berarti mubtada. Kalau mubtada berarti marfu. Sedangkan Muhammad adalah isim mufrad. Alamat rofaknya dengan dhammah, maka tidak boleh dibaca Muhammadin. Harus apa? Muhammadun, begitu ya. Muhammadun jalisun, begitu. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Kalau suatu kalimat berupa jamak taksir, maka dia juga ketika rofa dengan dhammah. Atau jamak muannas salim. Atau dia berupa fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di belakangnya. Nah, ini ada pembahasannya sendiri, ya. Terkait i'rabu al-af'al, i'rab fi'il itu ada pembahasannya sendiri. Ya. Jadi fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di belakangnya. Maka alamat rafa'nya juga dengan dhammah. Baik. Sekarang kapan suatu kalimat itu rofaknya dengan waw? Yang pertama, ketika dia adalah jamak mudzakkar salim. Seperti misalkan, al-muslimuna qaimuna. Al-muslimuna qaimuna. Al-muslimuna. Ada wawunya ya. Al-muslimuna. Ada wawunya. Maka kita katakan al-muslimuna mubtadaun marfu'un bil waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, maka alamat rofaknya dengan wawu. Kemudian yang kedua, al-asmaul khamsah. Jika dia berupa al-asmaul khamsah, ya, ada pembahasannya nanti. Isim yang 5. Abun, akhun, hamun, ya, kemudian zu dan fu. Abun, akhun, hamun, zu dan fu. Itu ada pembahasannya. Insya Allah juga kita akan murojaah. Jadi ada 2 kalimat yang rofaknya dengan waw. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah al-asma al-khamsah. Kemudian yang ketiga, alif. Kapan suatu kalimat itu rofaknya dengan alif? Ketika dia adalah isim musanna. Ya, ketika dia adalah isim musanna. Kemudian yang keempat, ya, kapan suatu kalimat rofaknya dengan subutun nun, dengan tetapnya nun, dengan adanya nun, ketika dia berupa al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5, ya, al-af'al al-khamsah. Ada al-asma al-khamsah, ada al-af'al al-khamsah. Beda ya. Kalau al-asma al-khamsah itu isim yang 5. Abun, akhun, hamun, zu, dan fu. Kalau al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5, itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan insya Allah akan dimurojaah. Taib itu yang pertama, jadi rofa memiliki 4 macam penanda. Kemudian nasab memiliki 5 macam penanda. Ada fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Kapan nasab itu alamatnya menggunakan fathah? Yang pertama ketika dia adalah isim mufrad. Contohnya, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di situ mansub dia dalam kondisi nasab. Karena dia adalah maf'ulun bihi. Alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Atau jamak taksir.
Qara'tu kutuban. Kutuban, dia di situ mansub. Karena sebagai maf'ulun bihi. Alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia jamak taksir. Kemudian yang ketiga, al-fi'lul mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di belakangnya. Ya, maka dalam kondisi nasab dia dengan fathah. Contohnya, lan yadhhaba Muhammadun ilas suq. Lan yadhhaba Muhammadun ilas suq. Maka yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun, ya, bil fathah. Mansub dan alamatnya adalah fathah. Kenapa? Karena yadhhaba fi'il mudhari yang tidak bersambung di belakang huruf ba itu dengan huruf apapun. Kemudian yang kedua adalah alif. Alamat nasab dengan alif itu cuma satu di al-asma al-khomsah, ya, al-asma al-khomsah. Kemudian kasroh. Kapan nasab itu dengan kasroh? Nasab itu dengan kasroh jika dia jamak muannats salim. Kemudian kapan nasab dengan dia? Nasab dengan dia jika dia isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir, kapan nasab dengan hadfun nun, membuang nun, ketika dia berupa al-af'al al-khamsah. Baik, kemudian lil jarri salasu alamatin. Jar memiliki 3 macam penanda. Ada kasroh, ada ya, ada fathah. Yang pertama, kasroh. Jar dengan kasroh. Jar dengan kasroh untuk yang pertama isim mufrad. Ya. Contohnya, marortu bi Zaidin. Maka Zaidin ismun majrur wa alamatu jarrihi kasroh. Isim majrur, alamat jarnya adalah kasroh. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Karena dia berupa isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Dan yang ketiga jamak muannats salim. Di kasroh untuk 3 macam kalimat. Kasroh atau jar menggunakan kasroh untuk 3 macam kalimat. Jika dia isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim. Semuanya isim ya, karena jar itu hanya bisa memasuki isim saja. Jar hanya bisa ya memasuki isim saja. Kemudian berikutnya jar dengan ya. Kapan jar itu dengan ya? Yang pertama, jika dia adalah al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Atau isim musanna, atau jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir, jar dengan fathah. Ya, ada jar dengan fathah. Kapan jar dengan fathah? Jika dia adalah isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Baik. Sekarang jazm. Lil jazmi thalathu alamatin. Jazm memiliki 3 macam penanda. Ada sukun, ada hadfu harfil illah, ada hadfun nun. Jazm memiliki 3 macam penanda. Sukun, hadfu harfil illah, dan hadfun nun. Baik. Kapan jazm dengan sukun? Jika dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jika dia berupa fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kapan jazm dengan hadfu harfilillah? Jika dia berupa fi'il mu'tallul akhir.
Dan kapan jazm dengan hadfun nun? Jika dia berupa al-af'al al-khamsah. Baik. Jadi itu ikhwani fiddin azanallahu yakum, penanda-penanda i'rab. I'rab dengan 4 macam ragamnya, 4 macam jenisnya. Ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Baik. Ya, dihafalkan penanda-penanda tersebut, baik penanda yang asli ataupun penanda yang fara'i. Baik, untuk pertemuan ke depan, insyaallah ta'ala, kita akan tanyakan satu persatu penanda-penanda tersebut. Baik, sekarang dibuka halaman 18 ya. Namun sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Cukup? Suara saya jelas ya? Ustaz. Baik. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Halaman 18. Qawaidu insya'il jumlati mukhtasaron. Qawaidu insya'il jumlati mukhtasaron. Kaidah-kaidah dalam membuat jumlah secara ringkas. Kaidah-kaidah dalam membuat jumlah secara ringkas. Baik, sekarang kita akan membahas kaidah dalam pembuatan jumlah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memahami struktur dari jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan juga terdiri dari struktur sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ada SPOK atau SPO. Ada subjek, predikat, dan objek. Ibu memasak ikan. Ibu subjek, memasak predikat, ikan objek, SPO. Ya, itu yang benar. Misalkan lagi seperti Salman berkata, ya. Salman berkata, itu juga subjek dan predikat. Jadi kadang ada penerjemah yang keliru menerjemahkan. Qala Abu Hurairah misalkan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abu Hurairah. Itu secara kaidah bahasa Indonesia keliru. Karena tidak sesuai EYD. Harusnya Abu Hurairah berkata. Bukan berkata Abu Hurairah. Karena dalam bahasa Indonesia mengenalnya subjek dulu baru predikat. Ya, subjek dulu baru predikat. Nah, tapi dalam bahasa Arab untuk menyusun suatu rangkaian kalimat atau biasa kita istilahkan dengan jumlah, ada kaidahnya tersendiri. Dalam bahasa Arab sendiri ada 2 macam cara untuk kita merangkai suatu kalimat atau jumlah, ya. Dalam bahasa Arab ada 2 macam cara untuk kita merangkai suatu jumlah. Yang pertama berupa jumlah ismiyah. Yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Baik. Yang pertama
berupa jumlah ismiyah. Sebagaimana namanya, jumlah ismiyah. Ada kata isim. Berarti maksudnya jumlah ini diawali dengan isim. Disebut jumlah ismiyah karena jumlah ini diawali dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khobarul mubtada, yang terdiri dari dua rukun. Ada mubtada dan khobarul mubtada. Contohnya, Muhammadun jalisun. Muhammadun jalisun. Muhammad disebut mubtada, jalisun disebut khobarul mubtada. Ada mubtada dan khobarul mubtada. Tarkib ini atau susunan ini disebut dengan jumlah ismiyah. Muhammadun jalisun. Disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim, yakni Muhammad, yang kedudukannya sebagai mubtada. Yang mana jumlah ismiyah terdiri dari dua rukun. Ada mubtada dan khobarul mubtada. Mubtadanya adalah Muhammad, khobarul mubtadanya adalah jalisun. Ya. Baik, sekarang syurutul jumlatil ismiyah. Syarat membuat jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu ada syarat-syaratnya. Ya. Tidak boleh sembarangan membuat jumlah ismiyah. Harus ada kaidah dan syaratnya. Yang pertama, al-mubtada'u yakunu ma'rifatan ghaliban. Al-mubtada'u yakunu ma'rifatan ghaliban. Mubtadanya berupa isim ma'rifah. Mubtadanya berupa isim apa? Ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim yang jelas. Seperti nama orang, nama hewan, nama kota, ya, atau domir, itu ma'rifah. Pembahasan ma'rifah sendiri itu akan dibahas insyaallah ta'ala jauh setelahnya, setelah alamatul i'rab ya. Setelah alamatul i'rab, i'rab isim dan i'rab fi'il dibahas, baru setelahnya ada pembahasan ma'rifah ya. Nakirah dan ma'rifah di halaman 50 ya. Setelahnya jauh di halaman 50 ada pembahasan nakirah dan ma'rifah. Baik. Nah, sekarang syarat jumlah ismiyah yang pertama, mubtadanya harus berupa isim ma'rifah. Ini yang berlaku secara umum. Jadi harus isim yang jelas begitu. Tidak boleh isim yang belum jelas. Karena isim yang dikabarkan itu sesuatu yang sudah kita ketahui. Bagaimana kita mengabarkan sesuatu kalau kita belum tahu begitu. Karena khobarul mubtada berarti adalah kabar dari mubtada. Contohnya Muhammadun jalisun. Muhammad berdiri. Ya, kita mensifati Muhammad dengan berdiri atau mengkabarkan Muhammad dengan berdiri. Muhammad ini berarti kita sudah jelas, sudah tahu. Kita mensifati, mengkabarkan sesuatu yang sudah jelas, begitu. Ya, itu dalam kaidah jumlah ismiyah. Maka tidak boleh sesuatu yang belum jelas kok kemudian diberi khobarul mubtada. Contohnya, tolibun jalisun. Tolibun jalisun. Siswa berdiri. Tolibun di situ isim nakiroh dia. Belum jelas siapa siswa berdiri. Belum jelas. Kalau dalam bahasa Arab itu masih belum sempurna. Masih dipertanyakan. Itu maknanya apa? Ya, atau tolibun karimun.
Thalib siswa yang mulia, maksudnya belum jelas kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita kasih alif lam, at-thalibu jalisun, itu baru jelas. At-thalibu, jadi siswa tertentu sedang duduk, ya, maka baru jelas. Maka syarat yang pertama, jumlah ismiyah mubtadanya harus menggunakan isim ma'rifah ghaliban secara umum. Kemudian yang kedua, yuwafiqu al-khobaru al-mubtada'a fil adad. Bahwa khobar menyesuaikan mubtada dari segi jumlah. Khobarul mubtada itu menyesuaikan mubtadanya dari segi jumlahnya. Contohnya di atas, Muhammadun jalisun. Muhammad ada berapa? Satu orang. Maka khobarnya juga harus satu orang, untuk satu orang. Gak boleh untuk dua orang, apalagi tiga orang. Maka Muhammadun jalisun. Tidak boleh kita katakan Muhammadun jalisani. Gak boleh. Karena Muhammad cuma satu orang. Muhammadun jalisani tidak boleh. Karena jalisani adalah untuk dua orang. Jadi mengkabarkan siapa yang satunya tidak jelas. Karena Muhammad cuma satu orang. Maka Muhammadun jalisun. Atau Muhammadun jalisuna juga tidak boleh. Ya, karena Muhammad cuma satu orang, bukan tiga orang atau lebih. Misal contohnya yang benar. Al-muslimani so'imani. Al-muslimuna so'imuna. Al-muslimu so'imun. Begitu ya. Jadi khabarul mubtada menyesuaikan mubtadanya dari segi jumlahnya. Kalau mubtadanya cuma satu, ya khobarnya berarti juga harus satu. Kalau mubtadanya dua, berarti khobarnya juga dua. Kalau mubtadanya tiga atau lebih, maka khobarnya juga tiga atau lebih. Kemudian yang ketiga, yuwafiqu al-khabaru al-mubtada'a fi tadhkiri wa ta'nis. Khabarul mubtada menyesuaikan mubtadanya dari segi jenisnya, jenis kelaminnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarul mubtadanya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannats, maka khobarul mubtadanya juga muannats. Contoh, Fatimatu jalisatun. Tidak boleh kita katakan Fatimatu jalisun. Tidak boleh ya. Karena Fatimah muannats, maka khobarnya juga harus muannats. Demikian pula Fatimah satu orang, maka khobarnya juga harus satu orang. Fatimatu jalisatun. Tidak boleh. Fatimatu jalisatani ya. Tidak boleh demikian. Yang boleh Fatimatu jalisatun. Begitu. Baik. Jadi itu syarat jumlah ismiyah. Saya ulangi, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Yang dalam hal ini adalah mubtada. Jumlah ismiyah terdiri dari dua rukun. Ada mubtada, ada khabarul mubtada. Kemudian syarat jumlah ismiyah. Ya, yang pertama mubtadanya harus berupa isim ma'rifah. Terkait ma'rifah penjelasannya ada di halaman 50. Ma'rifah dan nakiroh penjelasannya ada di halaman 50 dari kitab Tashil. Kemudian yang kedua, khobarnya harus sesuai dengan mubtada dari segi apa? Yang pertama dari segi adat atau jumlahnya. Kemudian yang kedua dari segi mudzakkar dan muannasnya. Baik. Sekarang jumlah fi'liyah. Ya. Jenis kalimat yang berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah disebut dengan jumlah fi'liyah karena
diawali dengan fi'il. Dia ada susunannya, ya. Rukunnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Ada fi'il ataupun fa'il. Atau juga bisa naibul fa'il kalau jumlahnya menggunakan fi'il mabni lil majhul. Ya, tapi bukan di sini pembahasannya. Pembahasannya nanti ada di bab apa namanya? Mabni lil majhul ya. Di bab naibul fa'il. Pembahasannya ada di bab naibul fa'il ya. Taib. Jadi jumlah fi'liyah ya ialah jumlah yang diawali dengan apa? Fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ada juga maf'ulun bihi kadang-kadang. Contohnya, akala Muhammadun at-tamro. Akala Muhammadun at-tamro. Akala di situ fi'il madhi, Muhammadun adalah fa'il, at-tamro adalah maf'ulun bihi. Idza kana muta'addiyan, yakni jika fi'ilnya berupa fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi ialah fi'il yang butuh objek atau maf'ulun bihi. Dan akala di situ adalah fi'il muta'addi yang butuh objek. Akala Muhammadun at-tamro. Muhammad makan tamar atau korma. Taib. Maka di sini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Taib. Sekarang syarat jumlah fi'liyah. Apa syarat jumlah fi'liyah? Yang pertama, al-fi'lu yakunu mufrodan. Wa in kana al-fa'ilu musannan au jam'an. Fi'ilnya harus mufrad. Ya. Fi'ilnya harus selalu mufrad. Meskipun fa'ilnya atau subjeknya berupa isim musanna ataupun jamak. Ya, jadi fi'ilnya tetap mufrad. Contohnya kalau di atas, akala Muhammadun at-tamra. Muhammad makan tamar. Muhammad satu orang. Akala tetap akala. Akala untuk satu orang. Akala Muhammadun at-tamra. Sekarang kalau kita ganti Muhammadnya dengan dua orang. Contoh, akala tolibani at-tamro. Maka tolibani dua orang. Nah, fi'il akala tetap mufrad bentuknya. Tidak akala begitu. Tapi akala tolibani at-tamro. Jadi tidak akala begitu ya. Tapi akala dengan mufrad begitu. Karena kalau untuk dua orang, akala menggunakan alif ya, sebagaimana tasrif kita. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna. Coba di tasrif akala yang hadir siapa saja? Baik. Coba Cak Mardi. Ya, tetangga saya, Cak Mardi. Silakan Cak. Akala. Akala akala akalu, akalat akalata akalna, akalta akaltuma akaltum, akalti akaltuma akaltunna, akaltu akalna. Nah, Masya Allah. Jamil. Oh, Bayu datang nggak Bayu? Bayu ada tidak Asuryo? Yang namanya Bayu? Tadi ada Ustaz Afan. Oh, tadi ada ya. Nah, Tadi biasanya kalau Kak Marti habis apa tasrif ya bilang Masya Allah. Ya. Itu selalu itu. Irsal sama Bayu tuh. Ya. Taib. Jadi yang pertama fi'il itu harus selalu bentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Contohnya, qoma at-talibuna. Qoma at-talibuna. Begitu ya.
Jadi koma itu selalu mufrad. Meskipun at-thalibuna jamak, begitu ya. Tidak kita katakan komu at-thalibuna. Tapi apa? Koma at-thalibuna, begitu. Kemudian yang kedua, yu'annatsul fi'lu ma'al fa'il. Yu'annatsul fi'lu ma'al fa'il. Bahwa fi'ilnya itu ya menjadi muannas kalau fa'ilnya juga muannas. Jadi fi'ilnya juga muannas kalau fa'ilnya muannas. Contohnya Zainab fa'ilnya sekarang perempuan. Maka fi'ilnya tadinya jalasa sekarang ditambahi ta ta'nis sebagai alamat muannas. Jalasat Zainab. Kalau kita ganti Zainab dengan Zaid, maka menjadi jalasa Zaid. Tidak boleh pakai ta. Begitu ya. Jadi kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya ada alamat ta'nis, yakni ta ta'nis. Baik. Itu ada tanbih, peringatan ya. Zakarna muhtasaron liyu'ina at-taliba ala tahlilit tadribil li'rabi. Saya atau kami sebutkan kaidah jumlah di sini secara ringkas untuk membantu para siswa ketika mentahlil atau membahas ya tentang tadrib al-i'rabi. Latihan-latihan i'rab. Ketika para siswa membaca latihan-latihan i'rab. Wa sayati mazidul bayani fi tafsilihima insyaallah fi babil mubtada'i wal khabari wal fa'ili wa naibil fa'ili wa maf'ulin bihi. Dan akan datang penjelasan tambahan perinciannya insyaallah pada bab mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il dan maf'ulun bihi. Bismillahi ta'ala. Jadi di sini kita hanya menjelaskan secara ringkas saja jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena setelah ini kita akan banyak membaca tentang tahlil atau tadrib al-i'rabi. Contoh-contoh i'rab. Ya, contohnya di isi mufrad halaman 22. Bisa disimak di layar. Ya, di situ ada jumlah ismiyah. Muhammadun talibun. Muhammad mubtada'un marfu'un bid-dhammah li'annahu ismun mufrad. Talibun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah li'annahu ismun mufrad. Setelahnya dalam kondisi nasab, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun bil fathah li'annahu ismun mufrad. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu kaidah ringkas ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk membantu ketika para siswa mempelajari kitab saya ini karena akan banyak latihan yang dia baca terkait at-tatbiq al-i'rabi. Contoh-contoh i'rab di setiap apa? Isim-isimnya. Baik. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustaz, Ya, betul. tadi di judul syarat jumlah ismiyah di menit ke 2048 Ustaz katakan Tolibun karimun ya Ustaz. Nah, Afwan jika salah, apakah jumlah itu bisa dikatakan naat man'us? Kurang Ustaz. iya. Tolibun, karimun itu bukan jumlah ya. Itu belum sempurna itu. Dia memang naat man'ut. Tolib itu man'ut, karimun itu naat begitu.
Cuman dia belum jumlah, belum berupa jumlah, jadi tidak memiliki faidah. Artinya tidak memberikan suatu statement atau pernyataan. Dia masih ambigu gitu. Masih berupa kata biasa yang belum tersemat di dalam suatu jumlah begitu. Ya, thalibun karimun, thalib itu man'ut yang disifati, karimun itu naat, betul. Itu memang naat dan man'ut. Belum menjadi jumlah ismiyah. Kecuali kalau kita jadikan thalibnya sekarang itu apa? Sebagai ma'rifah. At-thalibu karimun baru mubtada dan khobar, bukan naat dan man'ut. Kecuali kalau kita tambahkan khobarnya setelahnya di belakangnya. Contohnya, thalibun karimun jalisun. Nah, itu baru thalib di situ sebagai mubtada yang disifati, jalisun di situ terakhir, yang ketiga sebagai khobarul mubtada. Tapi itu pembahasannya nanti pada nahwu tingkat lanjutan ya. Karena tingkat pemula ini cukuplah untuk pemula mengetahui bahwa mubtada itu hukum asalnya dengan isim apa? Ma'rifah, bukan dengan isim nakiro. Cukup ya, seperti itu dulu. Nanti kalau ingin tambahan setelah mutkin baru nanti tambahan, oh ternyata kadang mubtada bisa menggunakan isim nakiro. Tapi harus ada musawwigot namanya. Harus ada alasannya. Nah, alasan-alasannya nanti ada banyak sekali. Ada 10 lebih alasan-alasannya. Itu dipelajari di nahwu tingkat lanjutan, bukan saat ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik. Ada lagi soalan? Afwan Ustadz, saya ada pertanyaan tapi di luar materi masih membahas i'rab, boleh Ustadz? Boleh, boleh. Asal nahwu boleh. Nah Ustadz, ada dua Ustadz saya pertanyaan. Satu, jika isim sohi itu diidhofahkan dengan ya mutakalim, kemudian dia dalam posisi majrur, contohnya marartu bi sodiki. Ya. Sodikinya itu di i'rabnya dengan alamatnya kasroh muqaddarah atau kasroh zahirah Ustadz? Karena saya Baik. pernah menemukan di dua kitab berbeda itu, satunya dia mengatakan kasroh zahirah, nah satu lagi mengatakan bahwa dia kasroh zahirah. Apakah memang ada dua pendapat Ustadz? Baik. Bagus ya. Bagus. Yang lain ya, timut dulu. Bisa dibantu timut dulu, Pak Suryo. Baik. Jadi ada pertanyaan ini bagus ya tentang bagaimana mengi'rab isim sahih yang diidhofahkan pada ya mutakallim ya. Isim sahih yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Itu ada di akhir mustawa awal ya. Kita sudah bahas, semuanya sudah bahas. Tapi mungkin ada yang baru bergabung ya, belum terlalu jauh begitu pembahasan nahwunya. Nanti kita coba untuk memahamkan ya secara ringkas insya Allah. Ya, kita sudah membahas di akhir mustawa awal itu di halaman 63 ya, bisa disimak itu di halaman 63 ya. Di halaman 64 itu bisa disimak di layar. Kalau di layar HP-nya mengikuti layar saya bisa disimak halaman 64. Di situ ada tulisan saya al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Yani pada pembahasan al-i'rab at-takdiri. I'rab yang ditakdirkan. Yang sa atau yang ta begitu al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Baik.
Isim yang didhofahkan pada ya mutakallim, maka i'rabnya ditakdirkan. Tuqaddarul harokatu ala ma qabla ya'il mutakallim. Bahwa harokat dari isim tersebut itu ditakdirkan ada sebelum ya mutakallim. Ya contohnya di situ abi ya, tapi kita ganti dengan sodiki saja. Karena yang ditanyakan adalah isim sahih. Meskipun antara isim sahih dengan al-asmaul khamsah itu ya tidak berbeda. Ya dalam hal ini. Tapi kita ganti dengan sodiki saja. Baik. Ja'a sodiki. Begitu ya. Sodiki. Ya sodik artinya teman. Ketika ditambah ya mutakallim artinya menjadi teman saya. Ja'a sodiki. Telah datang teman saya. Atau teman saya telah datang. Begitu. Baik. Bagaimana cara mengi'rab sodiki? Dalam rofaknya dulu. Ya, kita i'rab rofaknya dulu. Sodiki fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min duhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Sodiqi dia adalah fa'il yang marfu. Alamat rofaknya dhammah. Di mana dhammahnya? Dhammahnya ada pada huruf sebelum ya mutakallim. Nah, sodiqi. Huruf ya mutakallim kan di akhir. Sebelum ya huruf apa berarti? Huruf qaf. Sodiqi. Sebelum ya ada huruf apa? Huruf qaf. Aslinya dhammahnya itu ada di huruf qaf. Aslinya itu harusnya sodiqui. Begitu ya. Sodiqui. Ada dhammahnya begitu. Tapi karena orang Arab itu yastathqil, merasa berat membaca dhammah sebelum ya, maka melebur dhammah tersebut dengan kasroh. Ya, dengan kasroh sebelum ya menjadi sodiqi. Ya, maka alamatnya tetap dhammah bukan kasroh ketika rofa. Di mana dhammahnya? Dhammahnya ditakdirkan kata mereka. Kenapa ditakdirkan? Mana amin duhuriha istighalul mahalli biharokatil munasabah. Yang dhammah tersebut itu terhalang nampaknya karena istighol, karena sibuk dhammahnya itu menyesuaikan dengan harokat munasabah. Harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakallim. Dan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu cuma apa? Kasroh ya. Lianna harokatal kasroti tunasibu ya al mutakallim. Karena harokat kasroh itu sesuai dengan ya mutakallim ya. Dan domah itu tidak sesuai. Taib. Nah sekarang yang ditanyakan. Jika dalam kondisi jar. Dalam kondisi jar. Contohnya. Marortu bisodiki. Marortu bisodiki. Saya melewati temanku. Nah, sodiki sekarang dalam kondisi jar atau majrur. Diawali dengan huruf ba. Huruf jar ba. Maka sodiki majrur karena ada huruf ba di depannya. Nah, pertanyaannya. Apakah alamat jarnya itu kasroh? Sodiki kan kasroh betul kan? Ada kasroh. Kalau ada huruf jar kan harusnya kasroh begitu kan? Sodiki. Ataukah alamat jarnya itu adalah kasroh muqaddaroh, bukan kasroh dohiroh. Itu kasrohnya dia yang asli atau kasroh yang ditakdirkan. Begitu. Itu kasrohnya dia yang dohiroh, benar dia asli, atau kasroh yang dia itu ditakdirkan karena menyesuaikan dengan dia, begitu. Ya, paham sampai di sini insya Allah ya. Ada tasawur masalahnya bagi yang belum tahu ya tentang masalah ini.
Jadi saya ulangi lagi. Sekarang pertanyaannya tadi, apakah kasroh yang ada di kalimat marortu bisodiki ti begitu ya? Ada kasroh di huruf qafnya. Ya, apakah kasroh ini dia memang kasroh dohiroh begitu? Atau kasroh muqaddaroh yang ditakdirkan? Ya, yang telah saya baca sejauh ini ada khilaf di antara ulama terkait permasalahan ini. Yang telah saya baca ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kasrohnya itu adalah kasroh muqaddaroh. Ya, untuk mentakmim. Mentakmim itu meratakan, menyamaratakan semuanya. Domahnya ya muqaddaroh, fathahnya muqaddaroh, kasroh juga muqaddaroh. Jadi tidak ada dikotomi begitu ya. Tidak membeda-bedakan begitu. Ini madhabnya madhab yang adil. Karena tidak membeda-bedakan. Ya domah, fathah, kasroh, ya semua muqaddaroh saja. Biar gampang, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada diskriminasi begitu ya. Nanti kalau kasrohnya tohiroh begitu, domahnya protes. Fatahnya protes kan kawat gitu ya, demo. Pak Widi di demo itu kan kawat gitu. Maka kasrohnya muqaddaroh juga begitu. Untuk menyamaratakan i'rabnya. Ada juga yang bilang bahwa kasrohnya itu dohiroh. Itu kasroh memang miliknya. Kenapa? Ya karena itu kan dibaca kasroh. Kenapa harus beralih kepada muqaddaroh? Yang nantinya juga menjadi kasroh. Wong dari awal dohirohnya saja sudah kasroh, ditakwil lagi jadi kasroh. Kan sama saja bohong. Itu berarti mubazir. Nah, ini madhabnya orang yang anti mubazir. Kalau tadi yang adil, ini anti mubazir. Jadi daripada kok belit-belit, nantinya juga ketemunya kasroh sama saja. Ya sudah, bilang saja dohiroh. Toh yang dibaca sama-sama kasroh begitu. Maka dalam hal ini ya, Allahu a'lam bishawab, karena nahwu itu bukan perkara halal dan haram ya, bebas pilih kalau saya. Silahkan pilih, mau bilang dohiroh ya monggo, kalau muqaddaroh ya monggo ya. Karena nahwu itu bukan perkara yang halal yang haram ya, boleh dua-duanya ya kalau saya. Akan tetapi untuk memudahkan pembelajar pemula ya, maka baiknya disebut kasroh muqaddaroh ya, disamakan ya, disamaratakan supaya tidak bingung begitu ya pemula dalam membedakan ini kok dohiroh itu kok muqaddaroh, bingung nanti. Sudah bilang saja kasroh muqaddaroh untuk apa? Memudahkan bagi pemula untuk mengi'rabnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas insyaallah ya? Jelas. Nah, Ustadz, untuk yang kedua, boleh tambah lagi, Ustadz? Ya, boleh. Begini Ustadz, kalau misalnya Kana dan teman-temannya itu dia dalam keadaan fiil mudhari, apakah isimnya Apa? misalnya Ulangi kalau dulu. kalau Kana dan teman-temannya itu dalam keadaan fiil berupa fiil mudhari, Ustadz, misalnya yakunu gitu atau Ya. yusbihu, kemudian isimnya itu apakah disebutnya isim misalnya ismu yakunu atau cukup ismu kana doang itu Ustaz? Ketika mi'rab Ustaz, afan. Ya itu juga terserah sih ya. Tapi yang banyak dipakai itu pakai matinya ismu kana begitu ya. Yang banyak dipakai oleh al-mu'ribin yang biasa mi'rab itu menyebut dengan isim kana bukan isim yakunu. Meskipun saya sendiri lebih suka itu untuk menyebut dengan fi'il mudhari'nya isim yakunu begitu. Saya sendiri ya begitu. Tapi yang banyak dipakai oleh ahli i'rab ya, yang saya tahu itu yang banyak dipakai oleh mereka menyebutnya isim kana bukan isim yakunu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz.
Nah, iya. Baik, soal terakhir kalau ada silakan. Baik, kalau tidak ada, ya PR untuk antum sekalian menghafal alamat i'rab atau mempertahankan hafalan atau murojaah ya. Kalau menghafal ya berarti yang belum hafal berarti segera menghafal. Atau yang sudah hafal, hafalannya hilang, ya ngapalin lagi berarti. Itu namanya menghafal. Kalau mempertahankan hafalan berarti sudah kuat hafalannya, dipertahankan. Ya, murojaah apalagi yang sudah sering ya, tapi agak lupa-lupa ya di murojaah begitu. Intinya alamat i'rab yang sudah kita bahas itu dihafalkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua PR-nya halaman 19 itu dikerjakan diharokati ya. Jadi yang saya tulis itu diharokati serta sebutkan ya 3 kalimat mabni apa saja disebutkan. 3 kalimat mu'rab apa saja disebutkan. Baik. Insyaallah cukup. Insyaallah kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar ya. Ya, untuk mencari ridho Allah, memudahkan kita dalam memahami syariat ini itu dengan bahasa Arab ya. Karena kuncinya semua ilmu itu adalah bahasa Arab. Ilmu apapun ya, dalam syariat ini kuncinya adalah memahami bahasa Arab. Apalagi ilmu-ilmu yang ditunjang dengan nahwu sangat banyak seperti usul fikih, ya begitu, kemudian tafsir, balaghah, itu harus menggunakan bahasa Arab betul-betul ya, seperti nahwu dan shorof, itu kuncinya. Nah kalau antum punya kunci ini, insya Allah antum bisa membuka turoth ya, warisan para ulama yang begitu besar ya, dari kitab-kitab yang lain. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk besok Jumat malam Sabtu ya, kalau ada kesempatan insya Allah bisa kita murojaah ya, mungkin kitab Al-Mu'in ya, yang ringan ya. Jadi untuk kedepannya insya Allah di pekan ketiga di bulan ini, tanggal berapa itu kalau tidak salah tanggal 16 apa ya, itu kita baru mulai Jumat malam Sabtu ya untuk seterusnya. Karena di 2 pekan ini saya belum mulai mengajar untuk kuliah online-nya, baru dimulai pekan ketiga, nah kita masih gunakan untuk murojaah di rumah belajar Ummu Hani. Tapi untuk berikutnya insya Allah rutinnya kita di Jumat malam Sabtu bismillah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.